Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, tepatnya hari Jumat 24 September atau 7 Safar 1442 Hijrah. Sahabat-sahabat tercinta, di hari Jumat 24 September atau bertepatan dengan 7 Safar 1442 Hijrah, kita akan membahas poin-poin atau bagian-bagian yang ada di buku saya yang ada di tangan saya ini. Judulnya Ketika Dosa Tak Dirasa. Ini sebenarnya buku yang tipis ya. Di situ lebih memuat dalil-dalil, catatan-catatan yang mungkin ketika sahabat-sahabat lupa bisa baca lagi poin-poinnya dan bisa rujuk pada ayat-ayatnya. Pada pagi ini saya akan detailkan ayat-ayat yang saya tulis di sini, pemaknaannya baik dari kajian-kajian tafsirnya ataupun kajian-kajian hadisnya. Pagi ini kita akan membahas ada dosa yang seringkali dilupakan, padahal itu kategori dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Ini yang akan kita bahas. Kemarin kita sudah membahas dosa yang tak terasa, itu dusta, karena dia melekat dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan bahas tentang durhaka kepada orang tua, karena memang buku yang saya tulis ini membahas ketika dosa tak dirasa. Jadi dosa-dosa yang dia tuh dosa besar, tapi kadang-kadang kita nggak merasa kalau itu teh dosa besar gitu. Itu yang saya bahas. Kalau dosa besar yang jelas-jelas benar-benar dosa, kita tahu, kita faham ya, dampaknya juga sangat besar ya, itu kan kitanya juga nyadar, oh iya ini dosa besar. Ini adalah dosa yang dosa besar, tapi kita kadang tidak merasa kalau itu tuh dosa besar begitu. Itu yang akan saya bahas pada pagi ini, yaitu durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan Abu Umamah pernah bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihima?" Orang itu, sahabat itu datang kepada Nabi dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihima?" Ya Rasulullah, apa hak yang semestinya diterima oleh kedua orang tua dan harus dipikul oleh anaknya? Jadi hak yang diterima orang tua dan itu dipikul oleh anaknya, itu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, huma jannatuka wa naruka. Ibu bapakmu itu bisa jadi pintu surgamu dan bisa jadi pintu nerakamu. Sahabat tercinta, ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi Nabi mengatakan orang tuamu itu bisa jadi pintu surgamu, bisa jadi pintu nerakamu. Artinya betapa banyak orang yang masuk surga karena dia berbakti kepada orang tua, dan tidak sedikit orang yang masuk neraka walaupun dia seorang ahli ibadah, tapi akhirnya masuk neraka karena dia lupa berbakti kepada orang tua. Umroh rajin, haji sudah ya, kemudian sedekah rutin, tahajud tidak absen, saum-saum sunnah tidak pernah tertinggal. Ternyata orang ini kok masuk neraka ya?
karena dia lupa bakti kepada orang tua, gitu. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, ya, sholat cuma yang wajibnya saja, saum cuma yang wajibnya saja, ya. Tapi kok dia masuk surga? Karena ternyata orang ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini saudara-saudaraku tercinta yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya Rasulullah, mahaqqul walidaini ala waladihima. Ya Rasulullah, apa hak yang semestinya diterima oleh kedua orang tua dan hak itu dipikul oleh anaknya? Jadi maksudnya orang tua menerima apa yang dilakukan oleh anaknya. Apa ya Rasulullah? Huma jannatuka wa naruka. Ayah bundamu itu bisa jadi pintu surgamu dan bisa jadi pintu nerakamu, ya. Nah, itu dalil pengantar, ya, hadis riwayat hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, coba sahabat-sahabat buka surat Al-Isra, ya. Ayat yang membahas tentang bakti kepada orang tua itu banyak, tapi saya akan tunjukkan saja pada kesempatan ini 2 ayat dalam 2 surat. Coba sahabat-sahabat buka Qur'annya, ya, yang sedang tidak sibuk, ya, yang mendengarkan atau menonton kajian saya di YouTube atau di Instagram ini sedang tidak sambil mengerjakan apa-apa. Coba ambil Al-Qur'annya. Yuk kita buka bareng-bareng. Ya, coba buka surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, sudah dibuka? Yuk kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra 23-24. Dan Tuhanmu telah menetapkan, tuh, wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, kamu tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah saja. Jadi ayat itu dimulai dengan apa? Hendaklah wahai manusia kamu beribadah hanya kepadaku, firman Allah. Tidak boleh kamu ibadah kepada siapapun kecuali kepadaku. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sahabat, coba perhatikan. Perhatikan, buka hati, buka mata, buka telinga. Perhatikan. Allah menyebutkan kewajiban beribadah kepadanya. Setelah itu langsung kewajiban bakti kepada orang tua. Jadi Anda bisa bayangkan, nomor 1 ibadah kepada Allah, langsung nomor 2 bakti kepada orang tua. Ya enggak sih? Beribadah kepada Allah langsung bakti. Jadi Allah tidak berfirman tentang hal-hal lain dulu. Tidak kemudian beribadahlah kepada Allah, umrohlah, hajilah, ya kan? Enggak. Tapi apa? Beribadahlah kepada Allah, bakti. Nah, beribadah, bakti. Urutannya aja udah begitu cantik, saudara-saudara. Urutannya aja itu sudah menggambarkan tingkat hierarki tingkat hierarki yang menunjukkan betapa pentingnya bakti kepada orang tua ditempatkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kan banyak orang yang ahli ibadah, ibadahnya tertolak karena bakti kepada orang tuanya nonsen, nggak ada. Ya. Nah, ini tolong harus jadi renungan kita, bahwa jangan sepelekan bakti kepada orang tua. Ingat hadis yang Ibnu Majah tadi di awal saya katakan, jannatuka wa naruka. Ayah bundamu itu bisa jadi pintu surgamu, bisa jadi pintu nerakamu. Ya. Jannatuka wa naruka. Pintu surgamu dan pintu nerakamu. Nah, di ayat ini jelas sekali saudara-saudara. Al-Isra 23-24.
Coba cek, Anda yang belum menemukan ayatnya, coba cek Al-Isra 2324. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Maksudnya kalian hanya beribadah berbakti kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kamu harus berbuat kebaikan. Nah, setelah Allah berfirman tentang ibadah dan berbakti kepada orang tua, kalimat berikutnya itu tidak menceritakan ibadah kepada Allah, tapi menceritakan detil bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Saya ulangi. Coba perhatikan ayatnya. Setelah Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, setelah itu penjelasannya bukan beribadah kepada Allah. Penjelasannya detil bagaimana bakti kepada orang tua. Sahabat-sahabat, ya, ini menunjukkan betapa posisi berbuat baik kepada orang tua itu memiliki posisi yang sangat-sangat penting, sampai Nabi mengatakan dia bisa jadi surgamu dan nerakamu. Bahkan di surat Al-Isra ayatnya, ayat 2324, Allah mengatakan, hendaklah kamu beribadah kepadaku dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Setelah itu pembahasan tentang orang tua, bukan pembahasan tentang ibadah. Apa? Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Nah, ini yang pertama. Jika, nih detail saudara-saudara, jika ayah bundamu salah satunya atau kedua-duanya berusia lanjut, jadi kan sangat mungkin ibu kita masih relatif muda, bapak kita udah tua banget, karena ibu kita dan bapak nikahnya di usia yang jauh, ya. Ibu saat itu usia 20, bapak saat itu usia 40, kan bisa kan? Mungkin gak sih? Ibu kita masih muda, bapak kita udah sepuh banget. Ya, kalau ibu Anda nikah sama bapak Anda itu usianya beda, bener gak? Ibu Anda saat itu 20, bapak Anda saat itu 40. Nah, sekarang bapak Anda 70, ya kan? Nah, ibu Anda 50, ya relatif 50 masih beda dengan yang sudah 70 kan gitu. Nah, makanya di sini dikatakan jika salah satu ya dari kedua orang tuamu atau dua-duanya berusia lanjut, sampai sedetil itu saudara-saudara, ya. Bila salah satu dari ayah bundamu atau dua-duanya sampai di usia lanjut, fala taqul lahuma uff, jangan kamu bilang ya. Kata itu, saudara-saudara, kiasan bahasa yang sekecil apapun kudu dijaga. Bukan berarti tidak boleh mengatakan bapak mah heureuy wae, ibu mah yang gitu aja, ya. Kalau itu sifatnya canda, ya, sifatnya tidak mengandung unsur menyakitkan, ya tentu boleh-boleh saja. Ini mah kata ya, yang sebenarnya itu bisa menyinggung gitu. Contoh sederhana. Jadi bisa kan? Bisa jadi contoh, ya. Ibu kita minum, ternyata tumpah. Kita bilang nah, itu teh sama dengan ya. Dah saya mah tidak bilang cuma kan. Saya ulangi ya. Ibu Anda minum, tumpah karena tangannya udah tremor, goyang gitu kan, tumpah. Anda sambil ngelap air yang tumpah itu bilang, itu tuh dosa, saudara-saudara. Dan jangan dianggap itu dosa kecil. Kenapa? Fala taqul lahuma uff, jangan kamu. Itu kata larangan. Dan larangan itu menunjukkan haram. Nah gitu ya.
ibu atau ayah kita sakit, ya, kemudian nggak mau minum obat, males, minum atuh. Nah, nada kita naik. Itu sama dengan apa? Walatan harhuma, jangan kamu menghardik. Benar, kita ini sayang sama orang tua, tapi kata-kata minum atuh mah. Nah, apalagi ada kalimat obat ini teh mahal, mama tahu nggak obat ini teh mahal. Nah, Bu, itu teh dosa. Makanya yang saya bahas di sini kan dosa besar, tapi kadang nggak kerasa. Dan ayatnya jelas, saudara-saudara. Ya, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf. Jangan bilang jangan bilang ya kan? Itu kan kalimat ya. Atau nada kita udah ke dokter, obatnya mahal, nggak diminum lagi. Kapan atuh mama teh sembuh? Haram, saudara-saudara. Kenapa? Karena ayat itu ada kata-kata wala tanharhuma, kamu jangan menghardiknya. Ya? Jangan menghardiknya. Seringkali kita merasa benar karena sayang. Udah atuh mah minum obatnya. Bapak, minum obatnya. Untuk apa kemarin ke dokter capek-capek? Terus obat ini teh mahal lagi. Minum, biar sembuh. Itu betul kita teh sayang sama orang tua supaya sembuh. Tapi caranya itu loh. Itu dosa besar, saudara-saudara. Anda kudu minta maaf sama orang tua kalau udah begitu. Minta maaf. Karena Allah mengatakan, jangan kamu bilang jangan kamu menghardik gitu. Ibu bapak, seringkali kita tidak merasa dosa kalau hardikan itu mengandung kebaikan. Orang tua kita malas minum, ya. Padahal dokter bilang, ibu coba nanti ayahnya minumnya banyak ya, gitu. Ini bisa takut terjadi dehidrasi, kata dokter. Bapak kita teh minumnya selak sedikit. Anaknya teh, ya, ayah minum, kata dokter kan harus banyak minum. Ayah kita teh kayak malas-malesan gitu. Nah, seringkali kita nggak merasa dosa karena maksudnya kan baik kan? Ayah dengar nggak apa dokter bilang? Kalau ayah kurang minum, itu teh bisa berakibat fatal, ayah. Ayah teh bisa dirawat. Ayah nggak dengar tuh dokter kemarin ngomong. Minta maaf tuh sama orang tua. Ya. Nah, itu yang saya katakan dosa besar yang nggak kerasa. Kenapa nggak kerasa? Karena Anda merasa saya tuh sayang sama orang tua, tapi Anda melakukan pelanggaran. Fala wala tanharhuma. Kamu jangan menghardik. Kamu jangan menghardik, begitu, ya. Ketika kita kecil, ya, orang tua kita dengan penuh kasih sayang, ayo nak, minum nak. Aku mau main. Ayo sayang, sini minum nak. Ayo minum. Ayo minum. Tuh, ketika kita masih kecil, orang tua kita begitu sabar. Ayo nak, makan nak. Sampai kita teh dikejar-kejar, main ke sana, naik ke kursi, dikejar, suapin, kan gitu. Dengan penuh kasih sayang. Kenapa ketika orang tua kita sudah uzur, sudah sepuh, dia susah makan, kita malah menghardiknya. Makan atuh mah. Dah obat juga percuma kalau mama nggak mau makan. Ya Allah. Anda kudu minta maaf sama orang tua Anda. Kalau sudah begitu kudu minta maaf sama orang tua Anda. Kenapa? Anda sudah melakukan dosa besar. Kenapa saya katakan dosa besar? Karena ini bersifat larangan. Jangan kamu bilang jangan kamu menghardik. Ya. Jadi, kenapa ini disebut dosa besar tak terasa? Karena seringkali kita bilang, dah aku mah marah teh demi kebaikan si mama. Dah aku mah marah teh demi kebaikan si ayah. Dah ini susah diatur si ayah teh. Geus mah panyakitan. Ya. Ini susah. Nah, ini saudara-saudara. Wa qul lahuma qaulan karima. Coba bicara yang santun. Sok sing sabar. Sebagaimana orang tua kita juga dulu sabar ngurus kita.
sabar nyuapin kita. Ingat tuh, kalau Anda misalnya ada yang bikin orang tua kesel, ingat loh, kita tuh dulu lebih mengesalkan lagi. Jadi kalau ada suatu yang kesal dari ibu saya kudu ingat, saya dulu itu sangat mengesalkan. Mandi kudu disuruh, makan kudu diudag-udag disuapin, ya. Belajar kudu ditemenin. Masa sekarang ibu saya sudah sepuh, sudah berumur, saya tidak sabar? Coba. Wa qul lahuma qaulan karima, bicara yang mulia, bicara yang bagus. Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Maksudnya apa? Cobalah mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsipil, gitu. Ya, mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Jangan kita sampai membentaknya dengan alasan demi kebaikan orang tua. Memang kita kudu berusaha orang tua kita dalam kebaikan, dalam kesehatan, tapi tetap caranya itu loh, cara. Kan yang dibahas di sini cara. Kamu jangan bilang kamu jangan menghardik, omonganmu harus santun, dan kamu coba mengalah dulu, mengalah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakanlah, ya Allah, cintai keduanya sebagaimana mereka mencintaiku, mengurusku shaghira, pada saat waktu kecil. Nah, jadi begini maksud saya. Kalau ada hal-hal yang tidak yang membuat Anda kesal sama orang tua, ingat waktu Anda kecil seperti apa. Anda pipis di mana wae, ya, dilap ke orang tua teh. Ya nggak? Ketika umur Anda 1 tahun, 1 tahun setengah, apalagi waktu itu mah belum ada pampers kayak sekarang, ya. Baju, sehari bisa 10, makan itu kena lagi ganti, ya kan? Coba. Kasur juga harus sering dijemur, dan Anda sering ngompol di kasur. Dan dulu mah mungkin belum secanggih sekarang. Ya tuh, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang tua kita sekarang karena keuzurannya, dengar, karena tuanya, maka kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang seperti anak-anak. Nah, ayat ini mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat betapa kamu disayangi waktu kecil, kamu diberi ASI, kamu dipeluknya. Ketika demam, orang tuamu tidak bisa tidur. Ketika anak itu batuk, demam, ya, orang tua tuh khawatir, dia begadang demi kita. Pertanyaannya, apakah kita pernah begadang demi orang tua kita? Ya. Orang tua kita pernah menahan malu waktu kita di sekolah seringkali bikin masalah. Ya, apakah kita pernah menahan malu karena kelakuan orang tua kita? Ayat yang mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu menggambarkan, coba ingat-ingat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kita suka, orang tua kita mengesalkan, ingat, bayangkan kita masih ada di rahim ibu. Nah, ibu dengan penuh penderitaan, tidur ke sebelah kanan nggak enak, ke sebelah kiri nggak enak, ya, selalu sering ke toilet lagi. Nah, pernah menderita waktu kita di dalam rahimnya. Begitu lahir, penderitaan juga dia rasakan. Hanya orang tua suka lupa dengan penderitaannya, ya, suka lupa. Nah, kita kudu mengingat itu semua. Ini yang ada dalam doa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak Aam, bagaimana kalau orang tua saya salah? Nah, kalau orang tua kita salah, maksud salah itu berbuat dosa, ya tentu kita menegurnya, tapi dengan santun. Coba Anda buka sekarang surat Luqman ayat 15, ya. Jadi ayat yang menyuruh kita bakti itu banyak, tapi saya cuma sebut 2 ayat saja, ya. Surat Al-Isra tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua coba surat Luqman ayat 15. Ayo buka, Anda yang sedang tidak ngapa-ngapain, ya, mendengarkan kajian saya benar-benar sedang santai, coba ambil Qur'annya. Biar kita bareng-bareng langsung lihat.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika orang tuamu mengajak kepada kemusyrikan. Nah, ini kan perbuatan dosa. Orang tua kita mengajak kemusyrikan. Fala tuti'huma. Jangan kamu taat. Jadi kita bakti kepada orang tua tetap pada koridor yang Allah ridho. Kalau orang tua kita salah ya jangan diikuti, ya. Orang tua ngajak ke dukun ya jangan diikuti. Orang tua ya ngajak bakar kemenyan untuk ngundang arwah-arwah ya jangan diikuti. Tapi ada tapinya nih. Ayat di situ, masih ayat di situ. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan kedua orang tuamu itu dengan santun. Catat itu. Catat itu. Kebayang gak sama sahabat-sahabat? Orang tua kita salah saja. Salah nih. Salahnya tuh gede lagi. Menyekutukan Allah. Salahnya itu bukan abal-abal. Menyekutukan Allah. Tapi apa firman Allah? Jangan kamu taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan kedua orang tuamu itu dengan santun. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kesantunan itu nomor 1 dalam bakti kepada orang tua. Sekalipun orang tua kita salah, orang tua kita nggak pernah sholat, kita ajak, tapi dengan kesantunan, ya. Jangan, mama ahli neraka, neng ya, neng nggak akan ketemu di surga sama mama. Mama tara sholat, mama nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Jadi mama nggak akan ketemu tuh sama anak cucu di surga, nggak akan. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ada unsur menghinakan. Benar, orang tua Anda nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi tidak perlu memvonis, ya, mama tuh nggak akan ketemu sama anak cucu, mama di neraka. Bukan begitu dong bahasanya. Nggak boleh begitu. Karena menurut surat Luqman ayat 15, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba perlakukan orang tuamu dengan santun. Bener, orang tua kita nggak pernah sholat, ya kita ajak pelan-pelan, ya gimana caranya. Ternyata orang tua kita teh sayang banget sama cucunya. Nah, cucunya nanti yang nek sholat dulu yuk. Nah, Anda ajarin si cucu untuk ngajak sholat neneknya. Gimana aja caranya ya. Cari cara yang kira-kira orang tua kita tidak sakit hati. Nah, ini yang disebut wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan perlakukan kedua orang tuamu itu dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan yang kembali kepadaku. Jadi kita ikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kembali kepada Allah. Jalan yang ditempuh oleh orang soleh kita ikuti. Kita ajak orang tua kita, tapi dengan cara santun. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ini 2 ayat yang menceritakan bagaimana kita bakti kepada orang tua, ya. Dan bakti kepada orang tua itu tak terbayarkan, saudara-saudara. Ini hadis, ada riwayat yang cukup mengharukan. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang lelaki, ada seorang anak muda datang kepada Nabi. Faqala, dia berkata, innali umman. Ya Rasulullah, saya punya seorang ibu. Ana muti tuha. Saya selalu taat kepadanya. Uqiduha ala dhahri. Aku selalu menggendongnya. Kebayang gak sama Anda? Bayangkan. Ya Rasulullah, saya punya ibu. Ya, saya selalu menaatinya. Saya selalu menggendongnya. Wala usrifu anha wajhi. Aku tidak pernah memalingkan wajahku darinya. Jadi kalau ibuku bicara, aku selalu antusias mendengar pembicaraannya. Nah, dengar sahabat-sahabat, seringkali kalau ibu kita ngomong, kita teh kamana we mata teh, ya kan gitu, sambil pegang HP, sambil, ya kadang-kadang, ya kecuali kan Anda lagi masak, mama puntennya, Neng sambil masak ya mah ya. Nah, Anda ngomong dong, ya kan gitu, ya. Mama punten ya,
ngobrolnya Neng sambil beberes. Sok nggak apa-apa Neng beberes ngobrol. Nah itu makan beda, nggak apa-apa. Ini mah lagi duduk di meja makan berdua, orang tua ngomong, Anda malah ngoprek HP. Nah sahabat ini mah wala asrifu anha wajhi, ya Rasulullah, kalau aku lagi ngobrol sama ibuku, aku tidak pernah memalingkan wajahku. Ya. Wa aruddu ilaiha kasbi, dan aku berikan seluruh penghasilanku untuk ibuku. Kebayang teh ini anak muda nu soleh na dahsyat. Teman-teman, saya bacakan lagi ya hadisnya ya supaya mantap. Innali umman, ada seorang anak muda ya. Dia belum menikah. Saya punya ibu yang selalu aku taati. Aku gendong dia ya Rasulullah. Uqiduha ala dhahri. Uqiduha ala dhahri itu aku dudukkan di punggungku. Dia gendong. Ya, sok hayu mama gendong. Kenapa? Ya waktu itu belum ada kursi roda kali ya. Wa asrifu anha wajhi. Aku kalau ngobrol ya Rasulullah, aku belum pernah malingkan wajahku. Aku fokus, ya kan gitu. Kalau ibunya ngobrol, dia fokus. Nah ini peringatan teman-teman, Bapak Ibu. Yuk, kalau ngobrol sama orang tua tuh, wajah kita tuh menghadap gitu. Anda makalah ngoprek HP, apa sih? Ya kan gitu. Ya boleh Anda sambil bekerja, tapi Anda bilang, Mama punten ya, Neng sambil nyapu ya, Mama punten ya, Neng ini karena kudu ngajarin anak sambil ngajarin. Anda ngomong dong ya. Ini makan masalahnya Anda lagi santai duduk di depan di meja makan, wajah tuh kudu menghadap atuh ya. Terus anak muda itu apa? Wa aruddu ilaiha kasbi, seluruh penghasilanku aku berikan ya Rasulullah. Fahal jazaituha ya Rasulullah, apakah itu sudah bisa membalas segala kebaikan ibu saya? Qala, kata Nabi, la, tidak bisa membalas. Apa yang kamu lakukan, kamu selalu menggendongnya, kamu selalu menaatinya, kamu selalu membuat dia happy, bahagia, wajahmu tidak pernah berpaling dari dia. Hasil kerjamu kamu berikan kepadanya. Fahal jazaituha, apakah itu bisa membalas segala kebaikannya? Kata Nabi, la, tidak sayang, kata Nabi. Wala bizahrofi wahidah, satu tarikan nafas ibumu saja tidak bisa membalas itu. Subhanallah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Yuk, kita berjuang untuk memuliakan orang tua. Coba belajar dari anak muda ini. Dia anak muda yang gajinya diberikan sama ibunya semuanya. Wajahnya tidak berpaling, kalau ngobrol sama ibunya gak pernah berpaling. Ibunya selalu digendongnya. Tapi ketika dia berkata, fahal jazaituha ya Rasulullah, apakah saya berbuat seperti itu sudah bisa membalas kebaikan orang tua kepada saya? Qala la, kata Nabi, tidak. Wala bizahratin wahidatin. Bizafratin wahidatin, satu tarikan nafas. Zafrah wahidah itu, nah itu zafrah wahidah dalam bahasa Arab. Coba Anda sekarang tarik nafas. Nah, tarikan nafas ibumu ya, ketika ngurus kamu tidak bisa dibalas dengan kamu memberikan nafkah seluruhnya, kamu selalu membahagiakannya, kamu selalu menggendongnya, kamu selalu menemaninya berbicara. Di zafrah wahidah, satu tarikan nafas pun tidak bisa dibalas. Berarti intinya kan kebaikan orang tua mah nggak bisa dibalas gitu teman-teman sekalian ya. Nah itu sebabnya hati-hati kepada orang tua itu. Dosa kita besar tapi seringkali tak terasa. Maka sering-seringlah kita minta maaf sama orang tua kita. Ya, apa susahnya bagi Anda yang orang tuanya masih ada dan jauh, atau minimal telepon ya. Sehari sekali ke, 2 hari sekali ke. Ini mas sudah berminggu-minggu telepon saja enggak. Atau kalau Anda punya rezeki teh berbagi ya. Ini mah hari baju Anda teh sering beli, sepatu sering beli, tabungan segitu banyaknya. Hari orang tua meni tidak pernah diperhatikan. Nanya atau minimal, mama ini untuk pulsa, mama ini untuk token listrik, mama ini untuk telepon, mama ini untuk apa kek gitu kan. Kalau ada rezeki teh, Pak Am dah saya mah tuh udah habis untuk
ngurus rumah tangga. Atau dengan omongan, mama, ibu, bapak, maaf ya, neng teh belum bisa ngasih apa-apa ke mama tidak. Sekarang juga untuk kehidupan rumah tangga memang kekurangan, neng teh jadi minta, minimal Anda minta maaf, ya, begitu. Dan yang paling saya ngeri adalah ada yang anak-anaknya bermobil, tapi indung, ibu, kak dokter pakai beca. Ini apa gitu loh? Kebayang gak sama Anda? Anak-anaknya pakai mobil, ya, berkecukupan. Ibunya kak dokter, pakai beca, gitu. Anaknya satu pun gak ada yang nemenin, gitu. Coba bayangkan sama Anda, ya. Bukankah itu sebuah dosa besar terhadap orang tua kita? Kita makan begitu enak, nyobaan itu, nyobaan ini, GoFood itu, GoFood ini. Tapi kita nggak pernah terfikirkan orang tua kita makannya apa. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jangan lupa, tadi saya sampaikan kepada Anda bahwa seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana posisi ibu bapak saya?" Kata Nabi, dia bisa jadi surgamu dan dia bisa jadi nerakamu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, jangan pernah merasa lelah untuk menjadikan orang tua kita sebagai pintu surga. Begitu. Kalau bapak, ibu, sahabat-sahabat sekalian sekarang lagi ngurus orang tua, ya, apakah beliau karena sudah uzur, karena beliau sudah sepuh, karena beliau sudah sakit-sakitan, coba Anda berjuang, sabar, tabah, selalu senyum di depan orang tua. Kendalikan emosi Anda, jangan keluar kata-kata buruk. Dengar ya, pintu surga sudah di depan kelopak mata Anda. Nah, ada nggak di sini yang orang tuanya perlu diurus? Sok sing sabar, yang tabah, ya. Tekun, senyum, wajah kita selalu menghadap, ya. Ada capek dalam diri kita, ya nggak apa-apa, itu mah manusiawi atau capek mah. Tapi jangan diekspresikan di depan orang tua kita, ya. Ingat hadis yang tadi saya sampaikan, ada anak muda yang dia bilang, wala asrifu anha wajhi. Saya mah ya Rasulullah, nggak pernah wajah saya berpaling dari ibu saya. Berarti apa? Wajahnya selalu membuat ibunya tenang, senang, bahagia, ya kan? Walaupun si anak itu mungkin capek. Dan yang paling dahsyat anak muda ini, karena dia belum punya istri, apa? Wa aruddu ilaiha kasbi. Aku berikan seluruh penghasilanku kepada orang tuaku, ya Rasulullah. Nah, tapi begitu anak muda itu mengatakan fahal zajaituha, apakah dengan begitu saya sudah membalas segala kebaikannya? Kata Nabi, la wala bizafrotin wahidah. Satu tarikan nafas saja nggak bisa membalas. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, yuk kita evaluasi lagi bakti kita sama orang tua, ya. Sekali lagi, bagi Anda yang orang tuanya masih hidup, berjuanglah agar jadi pintu surga. Jangan lupa, ibu bapakmu bisa jadi surgamu dan nerakamu, kata Nabi. Yuk, betapa ruginya kalau kita punya orang tua tapi tidak bisa menjadikannya pintu surga. Berjuanglah untuk membuat mereka happy, senang, bahagia, sebagaimana mereka dulu pernah membuat kita bahagia ketika kita masih kecil, ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya bahas dari buku Ketika Dosa Tak Dirasa. Insya Allah minggu depan saya masih melanjutkan pembahasan ini. Minggu depan akan saya bahas bagaimana bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Kalau yang saya bahas hari ini, bagaimana bakti kita kepada orang tua yang masih hidup, ya. Nah, saya yakin di antara sahabat-sahabat tercinta ada yang orang tuanya sudah wafat. Ikuti terus materi ini, insya Allah hari Jumat depan, semoga Allah memberikan umur dan sehat kepada kita semua untuk membahas bagaimana bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semua agar kita bisa menjadikan
orang tua kita sebagai pintu surga. Jangan lupa, pintu surga. Sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya bahas. Insya Allah besok kita bertemu dalam bedah masalah. Materi ini, kalau Anda rasa, ini bagus nih, untuk saya sebar pada adik saya, pada teman saya, Anda share saja link Aam Amiruddin Official Channel. Anda bisa lihat di YouTube. Jadi materi ini bisa Anda lihat di YouTube Aam Amiruddin Channel, Aam Amiruddin Official Channel, ya. Anda bisa lihat di YouTube saya. Dan Anda bisa share pada teman-teman yang ya insya Allah lah menjadi manfaat gitu. Bisa ada saudara teman yang kelihatannya kurang begitu bakti sama orang tuanya, ya coba Anda share materi ini. Toh ayat-ayatnya jelas, hadis-hadisnya jelas, ya begitu. Nah Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, insya Allah besok bertemu lagi, dan saya ajak Ibu Bapak hari besok, hari Sabtu jam 19.30 ada materi Al-Hikmah, ya, bicara tentang inilah peranku. Nah salah satunya apa? Peran anak terhadap orang tuanya. Kan peran itu luas ya dalam kehidupan keluarga. Jadi kita bahas peran dalam kehidupan keluarga dulu. Peran sebagai istri gimana? Peran sebagai suami apa? Peran sebagai anak apa? Peran sebagai orang tua bagaimana? Jadi kita bahas peran. Insya Allah besok hari Sabtu jam 19.30 di kajian Al-Hikmah online. Ya, Anda bisa lihat di Instagram saya atau di Telegram saya tentang informasi bagaimana caranya ikut materi inilah peranku. Insya Allah hari Sabtu jam 19.30 di kajian Al-Hikmah online. Sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf, dan saya mengajak yang belum dan sudah tetap berwakaf. Jadikan berwakaf itu amalan rutin kita. Coba Anda masukkan nomor rekening yang saya sebutkan, Bank Mandiri 13.910.5008, ya, sehingga kalau ada rezeki wakaf, ada rezeki wakaf. Karena orang cerdas itu berwakaf. Kenapa cerdas? Ya, umur kita terbatas, tapi wakaf itu abadi loh, ya. Wakaf itu abadi. Nah, ada seorang yang rezekinya banyak, dia umroh tiap tahun. Nah sekarang ya, dia selain berumroh, dia tambah dengan wakaf. Tiap bulan dia wakaf. Kenapa? Iya ya, kalau umroh saya lakukan seumur hidup sekali. Kalau wakaf itu pahalanya ngalir terus. Nah jadi teman-teman sekalian, yuk biasakan dalam hidup kita, dalam rezeki kita itu ada dua. Ada untuk wakaf, ada untuk sedekah. Kalau wakaf mah tabungan kita sudah mati. Kalau sedekah mah untuk supaya memberkahkan anak-anak kita, perusahaan kita, kesehatan kita tuh berkah ya kan. Nah Anda bisa sedekah, dakwah, infak dakwah ke Bank Mandiri 13.5454 1100. Nah ini peruntukannya untuk kegiatan dakwah, salah satunya kita melengkapi perpustakaan masjid. Kalau saya lihat video-videonya, ada tim lapangan yang turun, teman-teman, kita tuh bisa nangis gitu lihat masjid yang Quran nanti sudah lalecek kan gitu. Nah diganti Qurannya dengan yang baru-baru, kemudian disediakan raknya. Jadi kita udah siapkan raknya juga, buku-buku. Nah itu sedekah dakwah, infak dakwah. Teman-teman bisa transfer ke Bank Mandiri 13.5454 1100. Tapi kalau niatnya wakaf, Bank Mandiri juga 13.910.5008. Semoga ini dua-duanya menjadi jalan kita menuju surga dan keabadian. Keabadian karena jasad kita wafat, habis, tulang daging kita menyatu dengan tanah. Insya Allah amalan-amalan kita mengalir terus melalui sedekah dan wakaf. Saudara-saudaraku tercinta, demikian pertemuan kita. Insya Allah besok bertemu lagi jam 5.15. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.